Hari ini kita punya episode Q&A. Jadi hari ini gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari great people yang sudah komen di kolom komentarnya channel YouTube kita. Ini pertanyaan di Ice Japanese. Judulnya ini dia resep Ice Japanese kontroversial. Oh, kontroversial banget guys. Adiknya Roger Danuarta ya. Halo great people, kembali lagi bertemu dengan gue John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. Hari ini kita punya episode Q&A. Jadi hari ini gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari great people yang sudah komen di kolom komentarnya channel YouTube kita, dan gue akan berusaha menjawab sepengetahuan gue dan sesuai dengan apa yang udah gue pelajari, dan semoga apa yang gue jawab bisa memberikan jawaban lah kepada rasa penasaran atau pertanyaan kalian, oke? Ya, jadi gue berharap semuanya bisa terjawab. Let's start. Pertanyaan dari Willy Merdiansyah. Oh, ini tentang episode Komandante atau Easy Presso. Hand grinder mana yang lebih bagus? Pertanyaan Willy. Berarti kesimpulannya keduanya sama-sama oke. Tinggal menyesuaikan ukuran grind size aja ya. Pembeda antara merek-merek dengan harga 4 jutaan dengan yang di bawahnya apa? Konsistensi grind size atau ada yang lain? Nah, kalau dari gua pribadi, kesimpulannya benar, kedua-keduanya sama-sama oke. Menyesuaikan ukuran grind size juga oke. Tapi menurut gua itu cocok-cocokan variabel. Jadi mungkin ada dripper tertentu dengan grinder tertentu mereka match. Misalnya Komandante cocoknya dengan V60, tapi Komandante nggak cocok dengan origami. Misalnya kebalikannya Easy Presso nggak cocok dengan origami, tapi Easy Presso cocok dengan V60 misalnya. Jadi itu bisa aja cocok-cocokan variabel. Karena nyeduh kopi ini kayak puzzle. Ada puzzle yang match, ada puzzle yang nggak match. Jadi kita harus coba-coba. Tapi hal yang benar adalah salah satunya kita memang harus menyesuaikan ukuran grind size sesuai dengan dripper tersebut. Jadi variabel drippernya, kita mau intervalnya berapa banyak, kita mau flow rate-nya secepat apa, kita mau brew time-nya secepat apa, itu kita harus tentukan sendiri dan memang dikontrol oleh grind size yang dihasilkan oleh grinder tersebut. Terus pembeda merek-merek dengan harga 4 jutaan dan dengan di bawahnya apa? Konsistensi grind size atau ada yang lain? Ya menurut gua salah satu faktor yang paling besar sih konsistensi grind size ya. Jadi hand grinder yang harganya lebih mahal biasanya partikel yang dihasilkan tuh lebih even. Jadi biasanya kalau misalnya kita pakai grinder yang harga dengan budget yang lebih rendah, biasanya partikel itu banyak halusnya atau kasarnya lebih banyak, jadi nggak terlalu rata. Nah, dengan harga grinder yang lebih tinggi, mereka tuh punya bahan mata pisau ya, bahan burnya itu sebenarnya lebih bagus dengan geometri yang lebih bagus. Jadi memang partikel yang dihasilkan jauh lebih even, lebih rata. Itu yang membedakan grinder yang high end dan grinder yang lebih hemat, lebih murah. Ini pertanyaannya di episode espresso ratio. Apa pengaruh rasio terhadap rasa espresso? Pertanyaannya dari Haikal 5 Majid 9162. Izin bertanya, kalau kita pakai beans 60 Robusta, 40 Arabica, ngeblend 60 Robusta, 40 Arabica, dose-nya 18 gram, yield-nya 50 gram. Kira-kira keluar di detik berapa dan beres di detik berapa kalau ingin hasil yang bagus? Pertanyaan ini agak susah gue jawab dan gue susah diberikan jawaban yang spesifik. Kenapa? Satu, gue nggak tahu Haikal lu pakai mesin apa. Kemungkinan mesin kita berbeda, bisa jadi. Jadi gue akan menjawab sesuai dengan mesin Linea Mini yang kita pakai. Kalau misalnya masuk 18 gram, keluarnya 50, ini cukup panjang. Kita selalu prefer keluar di detik paling cepat, detik ketiga, paling telat detik kelima. Kenapa? Kalau lebih cepat bisa jadi under extract. Kalau terlebih lama dari 5 detik bisa jadi over extract. Kenapa? Karena di mesin kita terjadinya seperti itu. Jadi waktu yang optimal detik pertama netes kita selalu di antara detik 3 sampai detik 5. Nah, tapi apakah dengan mesin yang lain, dengan fitur yang lain, bisa memberikan hasil yang berbeda dengan detik yang berbeda? Bisa banget. Pakai raw presso bisa aja lebih lama, tapi hasilnya nggak over extract.
atau pakai mesin lain seperti yang lebih tinggi misalnya kualitasnya dengan waktu yang lebih cepat, ya belum tentu dia under extract gitu. Jadi itu balik lagi ke style mesinnya sendiri dan settingan mesin. Jadi variabel ini jawabannya agak susah diberikan spesifik karena semua tergantung mesin masing-masing di rumah. Pertanyaan selanjutnya, ini tentang grind size. Nyeduh kopi manual, bro, tidak butuh grind size. Clickbait banget ya ini ya. Pertanyaannya dari Fauzan, Jagi 3688. Kalau ada rasa pahit di aftertaste, apakah normal, Mas? Kadang tidak begitu mengganggu dan suka rada mengganggu. Kadang tidak begitu mengganggu dan suka rada mengganggu. Oke. Untuk mengontrol untuk mengontrol tingkat pahitnya, diperhatikan di mananya ya, Mas. Oke. Jadi aftertaste, rasa pahit di aftertaste normal kalau kopi lu gelap. Normal banget. Kalau kopi lu terang, light medium, itu nggak normal. Medium bisa normal, bisa nggak normal. Tapi alangkah lebih baiknya kita sebagai penyeduh selalu mengejar aftertaste yang tidak pahit. Kenapa? Karena dengan adanya aftertaste yang pahit sebenarnya itu memberikan sedikit nilai minus terhadap rasa yang kita rasakan. Kita pengen kopi kita benar-benar bersih, benar-benar manis, benar-benar kompleks. Itu yang kita pengen. Sedangkan kalau ada pahit, berarti ada sesuatu yang salah. Ketika kita ketemu kopi yang ada pahitnya, otomatis nomor satu yang harus diperhatikan adalah roast profile. Kalau roast profile-nya terlalu gelap, medium plus, itu udah pasti ada pahitnya. Kenapa? Karena memang terlalu gelap. Jadi lebih banyak volatile compound yang udah di roasting lah, ke goreng lah, kemasak di dalam kopi tersebut. Jadi emang ada sedikit gosong-gosongnya, makanya ada pahitnya. Nomor satu itu, jadi pakai kopi dengan roast profile yang lebih terang, maksimum medium, light medium is okay. Kedua, suhunya mungkin terlalu tinggi. Jadi suhunya tinggi banget sampai boil 100 derajat, mendidih atau misalnya 96 derajat. Jadi coba turunin suhunya, pakai suhu yang misalnya mentok 90 derajat atau di bawah 90 untuk menghindari rasa pahit. Terus yang terakhir menurut gua grind size. Jadi karena di sini kita ngebahas grind size di video ini, alangkah lebih baik kalau pakai grind size yang lebih kasar. Kenapa? Karena dengan grind size yang lebih halus akan lebih banyak luas penampang dari partikel kopi yang akan dilewati air sehingga terekstraksi. Nah, kalau semakin banyak akan terjadi over extract. Jadi lebih bagus dikasarin. Ketika dikasarin, berarti jumlah bagian partikel si kopi, luas penampangnya lebih kecil untuk diekstraksi. Jadi menghindari over extract. Jadi saran gua untuk masalah ini pakai grind size yang lebih kasar, roast profile lebih terang, suhu air yang lebih rendah. Oke? Ceramic versus plastik di V60. Material V60 mana yang paling optimal? Plastik atau keramik? Dari Zuina Laini 5392. Mau tanya dong, kalau bahan server yang berbeda juga menghasilkan rasa yang berbeda? Hah? Oh, mau tanya dong, kalau bahan server yang berbeda juga menghasilkan rasa yang berbeda gak sama hasil seduhan? Menurut gua ada perbedaan. Kenapa? Karena server juga bisa menyimpan, menyerap, dan melepaskan panas. Nah, ketika servernya bahannya lebih tipis, berarti ada panas yang bakal cepat hilang. Dan dengan server yang lebih tebal bahannya mungkin, ada panas yang tetap tersimpan dan terjaga dari si kopi tersebut. Dan menurut gue itu pasti ada perbedaan. Menarik pertanyaannya. Kita sama sekali belum pernah coba compare apa bedanya kalau pakai server yang berbeda. Tapi menurut gue sih ada perbedaan. Walaupun nggak signifikan, tapi menurut gue ada perbedaan. Terutama bukan dari rasa, tapi dari aroma. Menurut gue. Jadi kita bisa coba ini di video selanjutnya. Thank you idenya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan di video kita tentang espresso rasio lagi. Apa pengaruh rasio terhadap rasa espresso? User CH5KR8ZCI7I. Kak, izin bertanya. Untuk menghasilkan kopi yang strong, selain dengan pemilihan jenis kopi, apa yield berpengaruh juga? Sangat-sangat berpengaruh. Rasio sangat-sangat berpengaruh. Rasio yang lebih panjang, rasio yang lebih pendek, rasio di tengah-tengah, itu akan mempengaruhi hasil akhir dari ekstraksi kopi. Bayangkan kalau misalnya kita masak Indomie kuah, terus air kuahnya dikit banget,
yang pas sama yang kebanyakan. Kalau Indomie kuah kita airnya terlalu dikit, rasanya pasti asin banget kan. Kopi juga pasti kayak gitu. Jadi dia bahasa kasarnya under extract. Kalau jumlah airnya pas, rasa mie kita enak, mie kuah kita, karena emang pas aja jumlah perbandingan bumbu dan airnya. Sedangkan kalau terlalu banyak, rasanya jadi terlalu kebanyakan air, cawer jadinya. Dan menurut gua rasio sangat-sangat berpengaruh, yield sangat-sangat berpengaruh. Jadi misalkan kita menggunakan dos 10 gram, tapi yield yang dihasilkan 40 mili dibandingkan dengan kita menggunakan dos 15 gram dan yield yang dihasilkan 30 mili. Manakah kopi yang strong? Gue berasa Dora. Jawabannya adalah yang lebih strong, of course 15 gram dan yield yang dihasilkan 30 mili. Yang 10 gram kopi jumlah air 40 mili, berarti kan itu kan 1:4. Sedangkan 15 gram dengan 30 mili itu 1:2. Jadi secara rasa sebenarnya akan kita rasakan yang lebih strong 15 gram dengan 30 mili. Oke? Tapi mungkin secara strength, kalau kita ukur menggunakan TDS refraktometer, tingkat ekstraksinya bakal lebih tinggi di 10 gram 40 mili. Jadi harus dibedakan tingkat ekstraksi dengan persepsi rasa yang kita terima. Jadi belum tentu kopi yang rasanya cawer, tingkat ekstraksinya lebih rendah dari kopi yang rasanya tebal. Oke, jadi karena lebih banyak partikel yang terekstrak dengan rasio yang lebih tinggi, 10 gram 40 1:4 dengan 15 30 1:2. Jadi tingkat ekstraksi lebih tinggi 1:4 dibanding 1:2, tapi rasanya lebih strong. Kalau kita ngomongin rasa ya, lebih strong 1:2, 15 30. Oke, ini di video kita yang apa bedanya ristretto, espresso, dan lungo. Oke, ini pertanyaan dari Mas Dimas Sedi Saputra 8587. Ngomong-ngomong dari tadi, semua nama orang pakai angka-angka ya. 8587, 871, 5392. Kalian anak-anak togel kan semua ini. Hah? Oke, dari ristretto, espresso, dan lungo, apakah semua menggunakan grind size yang sama? Dulu kita berpikir akan menggunakan grind size yang sama. Tapi ternyata kita bisa menggunakan grind size yang berbeda-beda dengan kejaran waktu yang optimal. Let's say, gue bisa kejar espresso gue dalam waktu 25 detik. Gue juga bisa buat ristretto gue dalam waktu 25 detik. Atau gue bisa buat lungo gue dalam waktu 25 detik. Jadi ini ada beberapa versi. Jadi menurut gue, yang paling simple adalah membedakannya dengan grind size yang sama hanya berdasarkan hasil air. Itu kebeda banget, ketara banget. Ristretto lebih sedikit, espresso lebih di tengah-tengahnya, lungo yang paling panjang. Secara rasa memang itu akan kebeda banget. Tapi sebenarnya secara kalibrasi untuk mendapatkan ristretto, kalibrasi untuk espresso, dan kalibrasi untuk lungo itu biasanya beda-beda harusnya, normalnya. Jadi kita harus bisa dapetin ristretto dengan yield yang lebih rendah, dengan waktunya sama persis dengan espresso. Kenapa? Supaya rasanya sama-sama optimal. Oke. Kita sebenarnya belum pernah ngebahas ini di video, tapi ini pertanyaan yang bagus. Kita akan coba membuat video. Kalau misalnya ristretto, espresso, dan lungo waktunya beda dengan ristretto, espresso, dan lungo dengan waktu yang sama, apa aja bedanya? Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus. Kita akan coba tes dan kita coba akan jawab sesuai dengan pengalaman kita. Tapi logikanya yang baik harusnya memang menggunakan grind size yang berbeda-beda karena memang tujuan pemakaiannya berbeda. Oke? Ini pertanyaan di Ice Japanese. Judulnya ini dia resep Ice Japanese kontroversial. Oh, kontroversial banget guys. Pertanyaan dari Journey of Irfan. Bang, enggak sih, dia sebenarnya tulis gue BG, koma. Tapi gue auto kayak, kalau orang BG itu kayak bang gitu. Bang, beans fugol kok mahal-mahal? WK. Hey, Journey of Ivan. Kau pikir bahan baku sekarang nggak naik? Hah? Indomie aja harganya naik. Kalau kopi bahan bakunya naik, masa harga jual nggak ikut naik? Yang benar aja, wah. Aduh. Jadi kenapa beans fugol kok mahal-mahal? Karena yang satu, pertama adalah bahan baku dari kebun yang sekarang memang lagi naik-naiknya. Ada bahan baku yang harganya hampir 2 kali lipat kenaikannya. Dan overall semuanya harganya naik, jadi kita nggak bisa menahan harga selalu berada di situ, dan itu akan membuat ya kita berdarah gitu, kita bleeding gara-gara kita terus tahan harga. Dan
Di sisi lainnya kita selalu berusaha memberikan value yang lebih ke beans kita. Uh, ya itu, ketika kalian dapat packaging yang baik, dapat resep seduh, dapat sampel, bahkan kalian bisa dapat diskon lagi ketika kalian beli. Itu semua adalah value yang kita berikan. Dan menurut gua harga yang kita kasih adalah harga yang menurut gua sangat-sangat wajar dan pantas. Jadi kalau menurut teman-teman harganya mahal, ya gue minta maaf. Cuma itu memang harga yang paling optimal yang bisa kita kasih ke kalian dengan value yang kita kasih ke kalian. Jadi gue berharap teman-teman gak hanya melihat dari sisi harga, tapi kalian lihat juga dari kualitas dan effort yang kita berikan untuk kalian. Oke, terima kasih. Kesel, Wak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kembali, ini di video sama tadi, V60 keramik versus plastik. Roger Lim. Adiknya Roger Danuarta ya lu ya. Min, kalau keramiknya dipanasin dulu baik-baik gimana tuh? Misal dipanasin di microwave atau taruh di atas kettle sampai betul-betul panas. Nah, ini yang gue bilang. Ketika kita punya bahan keramik, alangkah lebih baik kalau kita bisa manasin si keramiknya sampai benar-benar di suhu yang stabil panas. Supaya suhu dari air yang masuk ke dalam coffee bed itu nggak diserap habis oleh si keramiknya. Jadi suhunya stabil dan ekstraksinya bisa lebih bagus. Menurut gua cara ini bisa dipanasin di microwave atau ditaruh di atas kettle sampai betul-betul panas. Bisa dicoba. Mungkin kalau suhunya lebih panas bisa memberikan ekstraksi yang lebih baik menurut gua. Gua setuju sama pendapat lu. Jadi bisa dicoba buat teman-teman khusus buat keramik. Tapi menurut gua agak riskan kalau disimpan di microwave, kita takut pecah kalau terlalu panas. Ditaruh di keramik di atas kettle juga agak riskan, takut kesenggol segala macem. Jadi kalau menurut gua panasin pakai air panas yang tinggi suhunya dan banyak. Tapi di sisi lain agak cukup boros air. Jadi ya kalian bisa pilih opsi mana yang paling hemat dan bisa manasin si ceramic V60-nya optimal. Jadi memang benar lebih baik kita coba panasin ceramic V60-nya panas sampai suhunya stabil. Oke. Thank you pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, ini kembali di rasio ristretto dan espresso dari Aditya HR 1039, pemain togel juga nih. Bang John, untuk ganti rasio, baikkan cukup time-nya yang dibedakan atau aja atau grind size ikut berubah untuk ketemu rasio tertentu. Nah, ini nyambung ke pertanyaan yang tadi. Jadi, kalau mau ganti rasio, apakah waktunya yang dibedain atau grind size-nya? Kalau menurut gue grind size-nya. Jadi, kejaran hasil akhir rasa yang dihasilkan harus selalu optimal. Untuk mendapatkan hasil yang optimal itu hanya dari waktu nggak akan cukup. Jadi menurut gua harus adjust di grind size. Dapatin grind size yang optimal dengan waktu yang optimal dengan rasio yang kalian inginkan. Oke? Kalau gua jawabannya itu. Next question. Pertanyaan ini dari videonya Mendy, perjalanan Mendy Sungkono menuju WCTC Athena 2023 dari Andiko Alif 831. John ini sikap persistennya sih yang top, nggak mau nyerah, nggak mau nyerah. Top attitude yang harus semua orang punya buat hidup dan berusaha. Ya menurut gua sih balik lagi, kita diciptakan Tuhan dengan kemampuan yang kita tuh nggak tahu sebenarnya potensi kita ada di mana. Dan kita diciptakan, ya lu bersyukur lu diciptakan sebagai manusia bukan sebagai binatang, di mana lu punya potensi yang sangat besar, lu bisa kembangkan. Dan lu punya pilihan, apakah lu mau mengembangkan potensi dari diri lu atau lu mau duduk manis berpangku tangan nyaman dengan apapun yang lu kerjakan sekarang gitu. Dan lu nggak mengejar lebih dengan apapun yang lu punya gitu. Dan gue percaya kita nggak diciptakan hanya seperti ini. Kita diciptakan untuk mengembangkan dan memajukan budaya manusia dan mengolah bumi ini. Jadi menurut gua kalau kita nggak persisten, kita nggak konsisten, ya kita pun nggak diberikan tugas yang lebih untuk menolong orang-orang di sekitar, atau kita nggak diberikan tugas yang lebih gitu. Jadi ya segitu-gitu aja. Ya balik lagi ke kalian masing-masing. Kalau kalian rasa cukup di apa yang kalian jalani sekarang ya udah, it's okay. Tapi kalau menurut gua, kalau dari gua pribadi, selalu ada ruang dan banyak area yang bisa gue lakukan untuk gue memberikan bantuan, benefit, atau menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar gue. Jadi ya kita harus selalu hidup push terus maksimal. Apapun yang kita kerjakan harus kerjakan dengan maksimal, dan kita harus selalu punya target. Makanya kita full goal, future goal. Keren banget gak tuh? Cek!
Tokopedia dan Shopee kita sekarang. Jangan cuma nanya-nanya doang ya. Kembali di resep Ice Japanese Kelvin Setiawan 8035. Lagi-lagi gue kayaknya mesti ngecek nomor togel di sini nih. Harus ada satu nomor yang gue pasang, mungkin gue dapet nih. Bang, napas dari hidung, jangan dari mulut. Gue suka sinus. Jadi hidung gue tuh suka tersumbat. Bukan tersumbat. Kalau tersambat gue kemasukan. Hidung gue tuh suka pilek. Jadi, nah ini kayak sekarang nih, gue pilek. Jadi bukannya gue nggak mau bernapas dari hidung, jadi dari mulut. Jadi lebih gampang gue bernapas dari mulut. Emang kalau lu olahraga, lagi jogging, lagi lari, main basket, main futsal, lu lagi lari-lari, lu terus kayak nggak mungkin lu dari mulut kan? Ya gue juga dari mulut. Lebih logika gue lebih gampang dari mulut. Penyanyi dari mulut. Ketika dia ngomong, nggak mungkin dia will always love you, tetap dari mulut. Kita nih bahas apa sih? Kita nih bahas kopi, bukan bahas pernapasan. Video di 46 Method by Tetsuka Suya. Dari I am Ren Rasvi. Hi, I wonder what is the suggested grind size for Kinu M47 Classic. So I think the problem about the grind size, if you want to choose or you want to decide which grind size you want to use for your brewing method, I think you must adjusting it based on what kind of dripper you're gonna use. So if you're gonna use dripper like V60, you must have grind size that can provide you optimal brew time with your kind of interval. So let's say like you want to use like 3 or 4 or 5 interval, you want to have like your brew time 3 minutes or 3 minutes 30 seconds. You have to adjust by yourself. You cannot use too fine grind size that make your brew time too long, that can make your extraction over extraction, and that's not gonna be a good result for your cup. So I think, especially for Kino M47, I don't know which grind size will be better and fit to the dripper, but I think you must try and do it by yourself. I think you can get the brew time around 2 minutes 30 seconds and until 3 minutes. So if you get less than 2 minutes 30 seconds, let's say that your grind size is too coarse. If your brew time is longer than 3 minutes, so your grind size is too fine. So we can call it over extracted. So yeah, you can adjust by yourself and you can try by yourself. Keren banget gak bahasa Inggris gua. Pertanyaan selanjutnya di resep Ice Japanese. Roger Lim nanya lagi nih. Kalau diparagonin dulu baru dicampur es gimana tuh? Kalau diparagon terus dicampur es. Mungkin bisa aja enak, bisa aja kopi lu lebih aromatik karena tujuannya paragon, chilling compound membuat kopi lu lebih aromatik. Tapi karena gue belum pernah cobain, jadi gue nggak bisa jawab spesifik. Oke? Minta maaf, Roger Lim. Mungkin gue bakal cobain, tapi nggak tahu kapan karena gue belum punya paragon. Tapi kalau berdasarkan logika paragon, ketika pakai chilling compound, aromanya bakal dapet. Abis chilling compound terus kasih es. Mungkin es Japanese lu bakal lebih aromatik. Mungkin. Kita nggak tahu. Karena gue nggak punya paragon. Jadi buat teman-teman kayak so good yang mau nyumbangin paragon ke Punggol Coffee Roaster, boleh nyumbangin ya. Video 46 Tetsuka Suya, Adrian Ho 1234. Angka lagi. Bukankah Tetsuka Suya scale-nya dalam mili? Bukankah scale gram dan mili berbeda, Bang? Bro, coba gue lihat ya. Menurut Google, oke, nih. Lihat. Jadi 100 gram air sama dengan 100 ml. Oke? Jadi apakah cukup menjawab? Apakah sama 100 gram dengan 100 ml air? Ente jawab sendiri karena ente punya browser dan ente punya Google. Tolong di search ya. Pertanyaan selanjutnya.
Apa itu Lumo? Dari Gunawan Prabowo 3843. Apa Lumo dan long black sama bang? Oke, jadi kalau kita pakai logika kita, Lumo itu adalah ekstraksi espresso yang dipanjangkan tanpa adanya penambahan air. Yang artinya dalam Lumo akan terdapat krema yang lebih tebal. Sedangkan long black, espressonya panjang, terus ditambahin air lagi, otomatis Lumo akan lebih thick, lebih tebal dibandingkan long black. Jadi menurut gua, apakah Lumo dan long black sama? Menurut gua beda. Jadi long black akan menghasilkan kopi yang lebih banyak karena ada penambahan air panas dibandingkan Lumo. Jadi menurut gua sih kira-kira itu. Ya, teman-teman, terima kasih sampai di sini pertanyaannya. Gue berharap teman-teman bisa nanya-nanya lagi, ngasih pertanyaan yang lebih, dan tulis di kolom komentar supaya kita bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian punya. Dan mungkin dari pertanyaan-pertanyaan kalian kita bisa punya ide untuk membuat konten yang lainnya. Dan jangan lupa cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang. Ada beans kece dari Fugol Coffee Roaster, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke? Thank you great people. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.